Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat tayamum ya. Sekarang kita masuk kepada rukun-rukun tayamum atau fardu-fardu tayamum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa faraiduhu arba'atu asya'a, dan rukun-rukunnya atau fardu-fardunya 4 sesuatu. Dan 4. Ahaduha, yang pertamanya an-niyatu, niat. Wa fi ba'din nusakhi, ini yang tadi kita sebut. Dan pada sebagian naskah, nusakh salinan, arba'u khisalin. Jadi bukan 4 asya tapi 4 khisal. Artinya sama, itu juga. Niyatul fardi, niat fardu. Niat fardu. Fa innawal mutayammimul fardha wan nafla istabahahuma awil fardha faqat istabaha ma'ahun nafla wa salatal janazati aidan awin nafla faqat lam yastabih ma'ahul fardha wa kadza law nawas salata. Perhatikan. Orang tayamum itu dia berniat, tayamum itu kan ibadah darurat dan dia cuma wasilah. Beda dengan wudu. Wudu itu sendiri adalah ibadah. Wudu itu sendiri adalah ibadah. Sedangkan tayamum wasilah untuk dia bisa beribadah. Maka yang dia niatkan ketika tayamum itu bukan mengangkat hadas, tapi niatnya apa? Melaksanakan sholat. Ini contohnya. Fa innawal mutayammimu, maka jika berniat orang bertayamum, apa yang dia niatkan? Al fardha wan nafla, salat fardu dan salat sunat. Istabahahuma, boleh dia salat fardu dan salat sunat. Langsung niatnya dua. Niatnya dua. Berarti dia boleh salat zuhur dan setelah salat zuhur dia juga boleh salat ba'diyah atau qabliyah, salat sunat. Awil fardha faqat, atau dia berniat salat fardu saja. Saya bertayamum untuk melaksanakan salat zuhur saja. Apa yang boleh? Dia mau sholat sunat, apakah perlu diulang tayamumnya atau tidak? Istaba'a ma'ahun naflu wa sholatal janazati aidan. Maka boleh dengan niat fardu tadi sholat sunat. Maka tidak perlu ulang tayamum. Sengaja aku tayamum untuk bisa sholat zuhur, maka dia juga boleh sholat sunat. Wa sholatal janazati aidan. Dan sholat jenazah juga boleh. Misalkan setelah sholat zuhur datang jenazah, kan gitu ya. Masjid boleh datang. Awin nafla faqat, kalau dia berniat untuk sholat sunat saja, sengaja aku tayamum untuk sholat duha, contoh. Atau sengaja aku tayamum untuk sholat qobliyah zuhur. Dia berniat tayamum untuk sholat sunat, lam yastabih ma'ahul fardha. Tidak boleh sholat fardu. Berarti sholat sunat saja yang boleh dia lakukan. Ya, dia ke masjid tayamum, kemudian sholat sunat qobliyah zuhur dengan tayamum, niat tayamumnya untuk sholat qobliyah zuhur. Setelah itu orang iqamat. Mau sholat zuhur, ulang tayamum lagi. Karena niatnya tadi bukan untuk sholat fardu, tapi untuk sholat sunat. Maka niatkanlah sholat fardu agar kita bisa juga sholat sunat. Orang meniatkan fardu, boleh sholat sunat. Orang meniatkan sunat, tidak bisa naik level jadi fardu. Wa kadza law nawas salata. Begitu pula kalau dia berniat sholat mutlak. Sengaja aku tayamum untuk sholat. Tidak, sholat fardu dia sebut. Maka cuma sholat sunat yang boleh. Ya. Wa yajibu qarnu niyatit tayammumi, dan wajib mengiringkan niat tayamum dengan apa? Binaqlit turabi lil wajhi wal yadaini, dengan memindahkan debu bagi wajah dan tangan. Nah, ketika itu berniat. Kalau tayamum, kalau wudu kan ketika membasuh wajah ya. Kalau tayamum ketika memindahkan turab debu. Wastidamatu hadhihi niyati ila mashi syai'in minal wajhi, dan mesti istidamah, mesti menjaga niat. Niat itu tetap harus ada, hadhihi niyah, ini niat. Sampai kapan niat itu harus ada? Ila mashi syai'in minal wajhi, sampai dia mengusap sebagian wajah. Jadi sambil kita memindahkan debu, kita udah tahu nih, ini debu saya pindahkan untuk tayamum. Ini debu untuk tayamum, ini debu untuk tayamum untuk salat zuhur ya. Dalam niat. Ini kalau slow motionnya ya. Ini benar-benar seperti kena hati kita kan cepat enak. Pas nempel nih di wajah, enggak berniat dah lagi, enggak masalah. Ya, yang penting ada niat itu ketika dia mengusap wajah, sebagian wajah.
Walau ahdatsa ba'da naqlit turabi, pas dia nyentuh, dia berniat, wah terkentut dia. Kira-kira harus ambil debu baru atau cukup debu ini? Kalau air jelas boleh ya. Kita mau basuh muka saat wudu, ini air di tangan nih, terkentut kita. Boleh air ini dibasuh ke muka? Boleh. Ya, ya enggak Ustaz? Ya, udah cuci dulu. Ah, kentut ngapa ya? Kecuali agak basah ya. Kecuali kentutnya agak basah. Ini kentutnya kering ya. Dia ngambil air, kentut, boleh langsung wudu? Boleh. Tapi debu berbeda. Karena memindahkan debu itu adalah rukun tayamum. Memindahkan ke Ya, kalau wudu membasuh wajahnya yang rukun. Kalau tayamum memindahkan debunya itu juga rukun. memindahkan ke tanah. Ya, beda dengan wudu ya. Wudu air mancur gini-gini kita boleh tuh. Tapi kalau tayamum ada debu ngalir, anggaplah debu itu seperti debu mancur ya nak. Debu terjun ya. Gini-gini enggak sah. Harus mesti ada qasdu. Nah, itu makanya itu bedanya tayamum dengan wudu. Makanya kita baca lebih lanjut ya. Walau ahdatsa ba'da naqlit turab, kalau dia berhadas setelah memindahkan debu, lam yamsah bidzalika turab. Enggak boleh dia mengusap dengan debu itu. Karena berarti rukun pertamanya batal. Rukun itu batal. Bal yanqulu ghairahu, tapi dia ambil debu baru. Debu lain. Lanjut. Wasani wasalithu, rukun kedua dan rukun ketiga, mashul wajhi wa mashul yadaini, mengusap wajah dan mengusap dua tangan. Ma'al mirfaqaini, bersama dua siku. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan pada sebagian naskah matan ilal mirfaqaini. Ini kan ma'al mirfaqain. Dalam naskah lain ilal mirfaqaini. Sampai kedua siku. Wa yakunu mashuhuma bi darbataini, dan adalah mengusap keduanya itu dengan dua pukulan. Ngusap wajah dan tangan itu dua pukulan. Sudah kita ngusap wajah masih banyak debu di sini, gini enggak boleh. Kalau wudu boleh. Wudu nih ambil air sedikit. Pas siram wajah masih ada tergenang air sedikit, boleh. Kalau wudu. Ini tayamum beda ya. Jadi mesti dua kali pukulan, dua kali kita mukul. Walaupun jangan lo ditapuk oleh nak pokoknya. Walau wada'a yadahu ala turabin na'imin, kalau dia letakkan tangannya ke atas debu yang halus, fa'aliqa biha turabun min ghairi darbin, dan tersangkut dengan tangannya itu debu tanpa memukul, kafa, cukup. Ini tidak harus. Ini ada debu halus ya. Nempel, dah jadi. Warabi', jadi ngusap wajah ya, ngusap wajah, ngusap tangan. Kalau debu nisatnya apakah juga seperti menjadikan harus kena asin? Yes, kena semua. Makanya kalau dalam wudu disunahkan membuka cincin, dalam tayamum wajib membuka cincin. Karena debu tidak bisa masuk ke bawah cincin. Kalau air bisa. Nah, 1, 2, itu tayamum. Ayo buka cincin, buka jam tangan. Warabi', dan yang keempat at-tartib, berurutan. Fayajibu taqdimu mashil wajhi, maka wajib mendahulukan mengusap wajah, ala mashil yadaini, atas mengusap kedua tangan. Sawa'un tayammama an hadatsin asghara au akbara, sama hal dia bertayamum untuk hadas kecil atau hadas besar. Kita katakan dari awal tayamum bukan cuma menggantikan wudu tapi juga menggantikan mandi. Tayamum bukan cuma menggantikan wudu tapi juga menggantikan mandi. Dia tidak bisa mandi, gimana caranya? Apakah seluruh tubuh ditayamumkan? Enggak, tetap dia mandi tidak bisa, yang tayamum tetap wajah dan tangan. Dia pakai perban di kaki, tidak bisa dia basuh kaki, maka yang ditayamumkan tetap wajah dan tangan, bukan kaki yang ditayamumkan. Apapun tayamum itu tetap yang diusap adalah wajah dan tangan. Titik. Walau tarakat tartiba lam yasihha, kalau dia tidak melakukan tertib tidak sah. Wa amma akhdhu turabi lil wajhi wal yadaini, dan adapun mengambil debu bagi wajah dan tangan,
fala yustaratu fihi tartibun, maka tidak disyaratkan tertib. Mengambil debunya tidak disyaratkan tertib. Maksudnya apa? Ini contoh. Falau daraba biyadaihi daf'atan ala turabin. Kalau dia memukul dengan tangannya satu kali di atas debu, di atas tanah, masaha biyaminihi wajahahu. Satu tangan aja dia pakai untuk ngusap wajah. Kan debu di sini masih ada nih. Nah, dia usap ini lagi. Wa biyasarihi yaminahu, dan dengan tangan kiri. Berarti dia tadi satu kali tepu, satu muka, satu. Kalau normal kan gini ya, satu, dua. Kalau dia enggak, satu, boleh. Nah, boleh. Yang tertib itu wajah dan tangan. Ngambil debunya enggak tertib, enggak masalah. Terus jaza boleh ya. Wa sunanuhu, dan sunah tayamum. Ay tayamum salah satu asya'a, tiga sesuatu. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan pada sebagian naskah matan thalathu khisalin, tiga sesuatu juga. Pertama tasmiyatu, membaca bismillah. Wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, minal yadaini, dari kedua tangan, mendahulukan yang kanan dari kedua tangan, al yusra, atas tangan yang kiri, minhuma, dari kedua tangan itu. Wa taqdimu ala a'lal wajhi ala asfalihi, dan mendahulukan bagian atas wajah atas bagian bawah. Yang mau dulu tayamum. Dulu. Walaupun sah juga tayamumnya, tapi atas dulu baru ke bawah. Yang nyiram dari bawah ke atas tuh iklan sabun muka di TV itu ya. Tampar-tampar pula ya. Nah, itu bohong tuh ya. Wal mualatu, mualah sekali selesai. Mualah itu tanpa jeda artinya ya, tanpa jeda, sekali selesai. Sudah usap muka, usap tangan lagi, jangan main HP dulu. Jangan mau tahu-tahu dulu. Wasabaqa maknaha fil wudu, dan telah terdahulu makna mualah ini dalam pembahasan wudu. Wa baqiya litayamumi sunanun ukhra, dan tersisa sunnah bagi tayamum ini sunnah-sunnah lain, madhkuratun fil mutawalat, disebutkan di dalam kitab-kitab panjang. Mutawalat itu kitab-kitab panjang. Minha, diantaranya apa? Naz'ul mutayammimi khatamahu fit darbatil ula. Ya, menanggalkan orang tayamum ini cincinnya ketika pertama kali mengambil debu. Amma tsaniyah, adapun kan debu pertama itu untuk wajah. Adapun menanggalkan cincin pada amma tsaniyah, pada pukulan yang kedua, fawajib. Fayajibu naz'ul khatami fiha, maka wajib mencabut cincin ketika kita mau mengusap tangan. Pas kita ngusap wajah enggak wajib buka cincin. Walaupun sebaiknya dibuka memang sebelum tayamum. Itu ya. Walladzi yubtilut tayammuma, dan pembatal tayamum salah satu asya, tiga sesuatu. Ahaduha kullu ma abtalal wudu'a, semua yang membatalkan wudu. Wa sabaqa bayanuhu, dan sudah berlalu penjelasannya. Hadas, yentu keluar satu dari dua jalan, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan seterusnya. Fi asbabil hadathi, pada sebab-sebab hadas. Famatakana mutayammiman thumma ahdatha batala tayammumuhu, maka kapan dia itu bertayamum kemudian berhadas, batal tayamumnya. Wathani, dan yang kedua yang membatalkan tayamum, ru'yatul ma'i, melihat air. Ini kalau orang tayamum karena tidak ada air. Ada air itu batal tayamumnya. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan pada sebagian naskah matan wujudul ma, ada air. Melihat air dengan ada air berbeda. Orang di padang pasir itu nampak fata morgana seperti air tuh ya. Fata morgana, sama seperti kita naik mobil siang hari panas-panas, aspal dari jauh nampak seperti genangan air. Orang padang pasir juga punya efek seperti itu. Orang bilang itu adalah hantu padang pasir. Enggak, itu bukan hantu padang pasir. Ada juga ya kepercayaan hantu padang pasir, ada juga. Kalau orang meninjau hantu air, kalau hantu gunung orang bunian enak. Kalau orang lawi itu hantu lawi larinya. Kalau orang padang pasir hantu padang pasir. Kan itu salah satu yang bikin Halimah Sa'diyah takut ketika Nabi didatangi malaikat yang membelah dada beliau, kan jangan-jangan diambil hantu padang pasir. Dan itu dibantah oleh Nabi, ya, tidak ada hantu.
Terus wujudul ma, ada air fi ghairi waqti shalah, pada selain waktu salat. Tapi kalau dia sudah mulai salat turun air, itu baru ada khilaf. Ya, kalau di luar salat dia baru mau takbir turun hujan atau ngalir air, terdengar suara air. Atau terdengar orang menjojo-jojo air. Oh, iya 3.000. Nah, seperti itu. Kalau dalam salat. Faman tayammama li faqdil ma, maka siapa yang bertayamum karena tiada air, summa ra'al ma, kemudian dia menyaksikan air, au tawahamahu, atau ragu dia ada air. Tawahamahu itu rasu-rasu dua iya. Qabla dukhulihi fi shalah, sebelum dia masuk salat, batala tayammumuhu, batal tayamumnya sebelum masuk salat. Sebelum masuk salat. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha, maka jika dia melihat air setelah dia masuk dalam salat, sudah takbiratul ihram dia, wa kanatis salatu mimma la yasqutu farduha bi tayammumi, dan adalah salatnya itu dari yang tidak gugur kefarduannya dengan tayamum, berarti salatnya untuk menghormati waktu saja. Contohnya apa tuh? Ka salati muqimin, seperti salat orang yang tidak musafir. Kan kita katakan ya, orang musafir tidak menemukan air, bertayamum, sholatnya sah dan kewajibannya gugur. Orang tidak musafir, orang mukim tidak menemukan air, bertayamum, sholat, maka nanti dia harus ganti sholat itu saat dia menemukan air. Ya. Ya, karena apa yang kuntum maridan aw ala safarin walam tajidu ma. Dua itu sakit dan ini dia enggak sakit, dia mukim saja. Batalat fil hal, batal. Jadi orang mukim tayamum salat nampak air, batal salatnya. Tapi kalau musafir enggak batal, lanjut aja kalau musafir salat. Au mimma yasqutu farduha bi tayammumi ka salati musafirin fala tabtul. Atau dari salat yang gugur kefarduannya dengan tayamum seperti salat orang musafir, fala tabtul, maka enggak batal salatnya. Lanjut saja salat. Fardhan kanatis salatu aw naflan, fardu adalah salat itu ataupun sunnah. Salat fardu ataupun salat sunnah tidak batal bagi musafir. Wa in kana tayammama syakhsu limaradin wa nahwihi, dan jika adalah bertayamum seseorang karena sakit dan semisalnya, tsumma ra'al ma, kemudian nampak olehnya air, fala athara li ru'yatihi, maka tidak ngaruh karena dia tayamum bukan karena tidak ada air. Dia tayamum karena tidak mampu menggunakan air. Mau air satu laut pun tidak batal. Karena sebanyak apapun air dia memang tidak mampu. Bal tayammumuhu baqin bihalihi. Tapi tayamumnya tetap sesuai dengan halnya. Kapan hilang? Kalau anunya hilang. Kalau sakitnya hilang. Hilang sakitnya. Watsalitsu, dan yang ketiga ar-riddatu murtad. Oke. Boleh lah, air hangat 70 derajat enggak boleh ya. Air hangat boleh. Yang jadi masalah tuh air musyammas, bukan air hangat. Air musyammas itu air yang dijemur di bawah sinar matahari secara langsung, berada di bejana yang terbuat dari logam. Di negeri yang panas. Indonesia ini enggak panas. Indonesia ini sejuk-sejuk. Panas tuh Sudan 51, Australia sampai lampu merah tuh meleleh ya, di foto. Orang naruh teflon dalam mobil, kemudian dia taruh minyak, taruh telur, masak. Australia. Heat wave ya. Gelombang panasnya itu pernah parah dulu di India juga, pernah gelombang panas. Gelombang panasnya itu parah. Kita masih normal lah. Gelombang LGBT yang banyak. Asalith ar-riddatu murtad wahia qat'ul Islam, dan dia adalah memutus Islam. Wa idzam tana'a masyar'an isti'malul ma'i fi udwin, maka jika dia tidak mampu menggunakan air fi udwin pada salah satu bagian tubuh, fa illam yakun alaihi satirun, maka jika tidak ada di atasnya itu penutup, ya, dia luka, tapi luka ini tidak bisa disiram air. Tapi tidak ada pula perbannya. Satir itu penutup luka, perban ya. Wajaba alaihi tayammumu wa ghaslus sahihi. Wajib atasnya bertayamum dan membasuh bagian yang sehat. Jadi jangan dianggap langsung tayamum aja, kakinya luka, langsung aja tayamum, enggak gitu. Ya, kakinya luka sobek.
Anggap nih kaki. Wudu dia dulu, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki kanan, basuh kaki kiri yang sehat. Kan ada satu bagian yang tidak terkena air tuh, tayamum dia. Gitu. Tidak langsung tayamum aja. Wala tartiba bainahuma lil junubi. Kalau wudu masih tertib. Kalau misalkan lukanya di tangan, ini contoh, dia basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri yang sehat, tayamum dia. Setelah tayamum baru usap kepala dan basuh kaki. Maksudnya apa? Kalau dia langsung usap kepala, padahal tangannya belum terbasuh semua, kan belum terangkat hadas tangan. Kalau hadas tangan belum terangkat, belum boleh mengusap kepala. Kapan boleh mengusap kepala? Hadas tangan angkat dulu. Sedangkan tadi tangan ada bagian yang belum terkena air. Lalu bagaimana? Tetap basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri yang bisa dibasuh, tayamum, baru usap kepala. Nah, jadi mesti ada tertib kalau wudu. Tapi wala tartiba bainahuma lil junub. Tapi bagi orang junub enggak, karena mandi enggak ada rukun tertib. Misalkan dia tangannya luka tadi atau kakinya luka tadi, dia mandi, mau dia tayamum kapanpun terserah. Setelah mandi pun boleh, karena mandi itu tidak ada tertib. Wa ammal muhdits, adapun orang yang berhadas, fa innama yatayammamu waqta dukhuli ghaslil udwil alili. Maka dia bertayamum ketika masuk waktu membasuh bagian yang sakit. Nah, tuh. Jadi dia tayamum ketika dia membasuh tangan. Kalau tangan yang sakit, dia tayamum ketika akan mengusap tangan, membasuh tangan. Kalau kepalanya yang sakit, maka dia bertayamum ketika dia akan mengusap kepala, sesuai dengan tertibnya. Itu muhdits, orang yang berhadas kecil. Kalau junub, enggak, orang berhadas besar tidak. Nah, ini pembahasan selanjutnya nanti kita bahas ya. Fa in kana 'alal udwi satirun. Ini pembahasan perban. Nah, pokoknya yang bisa kita tarik kesimpulan, dan ini penting, tayamum ini darurat. Darurat itu maksudnya apa? Kalau ada bagian sehat yang bisa dibasuh, basuh dulu yang sehat, baru tayamum. Jangan langsung tayamum aja. Ini basuh naik, ini enggak, tayamum cek lu. Pakaitan sunai dengan tayamum. Ya, enggak langsung aja tayamum. Yo, pakai make up tabah enggak, tayamum cek lu, enggak dulu situ. Nah, disitulah dulu ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.